Running 2008 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syariah. Di sini saya akan mewawancarai Mas siapa? Mas siapa? Mas Ragil. Di sini Mas Ragil pekerjaannya sebagai owner apa? Penanggung jawab di titik kumpul ya teman-teman. Jadi di sini aku mau tanya-tanya nih Mas, mohon maaf sebelumnya mau mengganggu waktunya. Di sini aku mau nanya tentang manajemen produk halal yang ada di titik kumpul. Nah, sebelumnya Masnya tahu nggak sih halal itu apa? Jadi halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Begitupun sebaliknya, kalau haram itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, sebenarnya UJPH ini atau jaminan produk halal ini sudah mewajibkan pelaku usaha itu untuk produknya itu halal dan wajib disertifikasi oleh BPJPH. Nah, di sini tuh kan biasanya Masnya ada dengar halal dan thayyib ya. Nah, halal itu tadi yang saya sebutkan ada sesuatu yang diperbolehkan, kalau thayyib itu lebih ke kualitasnya Mas. Jadi produk yang ada di titik kumpul ini selain halal juga harus bersih, terus baik dikonsumsi juga. Kalau misalnya di titik kumpul ini apakah sudah disertifikasi halal? Sertifikasinya masih belum tahu karena kan langsung dari orangnya semua. Oh gitu. Nah jadi saya di sini mau menekankan aja sih Mas ya tentang pentingnya sertifikasi halal sih. Nah sertifikasi halal ini sangat penting karena sertifikasi halal itu jadi bukti bahwa kita dapat meningkatkan trust konsumen gitu. Aku mau tanya nih Mas tentang tantangan apa aja sih yang dihadapi selama Masnya menjadi tanggung jawab di titik kumpul ini. Ya baik. Lebih ke kemungkinan Terus kadang tantangannya itu dari pihak konsumennya itu apa sih Mas? mungkin dari misalnya kayak terlalu lama cuma kan kita kan untuk apa kita kan yang biasanya dimasakin itu hanya 40 gram. Sekarang tumasnya ini banyak ada yang cuma dari situ. Tapi kita dari awal tuh sebenarnya kalau kita ada pesanan. Kalau mereka ini Tapi yang dijual di sini itu sebenarnya dari titik kumpul sini sudah memastikan kalau produk yang dijual itu adalah halal ya kan. Tadi di mie tadi itu juga halal ya. Nah, terus untuk antisipasinya sih Mas dari tantangan-tantangan tadi itu bagaimana? antisipasinya kita memperbaiki itu. Jadi semua kesalahan itu kita koreksi satu persatu. Jadi untuk depannya kita dari solusinya sampai. Nah, untuk pemilihan bahan bakunya nih Mas, ada dari baksonya, mie ayamnya, atau mungkin ada sebelah prasmanan tuh, tapi kan banyak macam-macam kan di sini itu bagaimana sih Mas? Pemilihan bahan bakunya. Pemilihan bahan bakunya itu Masnya itu beli di pasar atau gimana? Kalau di pasar kan kita belum tentu nih ini makanya. Kalau kita sih ada kalau untuk mie instan itu kita ada yang beli di supermarket, terus kita buat ekspresi sendiri. Kalau untuk sebelah kan itu kita juga beli dari pasar. Kalau yang supermarket itu sebenarnya sudah pasti halal karena udah masuk supermarket kan ya. Nah, untuk proses produksi misalnya proses memasak baksonya, nanti masak di dapurnya itu tuh sudah terjamin nggak Mas menurut Masnya? Ya terjadi. Sudah terjamin halal ya. Berarti ini target pasarnya itu mayoritas muslim ya Mas ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya titik kumpul ini itu punya apa ya kelebihan atau keunggulannya Mas karena kan tempatnya luas ya ada 3 lantai terus menunya juga variatif. Nah saran saya sih untuk segera disertifikasi halal karena kan ini dekat kampus. Nah letaknya itu strategis juga. Nah untuk registrasinya itu bisa registrasi online kok Mas dari PPSP halal.go.id. Nah itu langsung mengisi data dan proses audit oleh BPH terus disidangkan oleh MUI terus nanti BPJPH akan mengeluarkan sertifikasi halalnya. Nah, persyaratannya itu ada NIB, data pelaku usaha, daftar badan dan lain sebagainya. Nanti itu diaudit. Nah biayanya kan relatif murah kok Mas, kalau kelas UMKM aja dari 300 sampai 3 juta aja. Nah, jadi ini sebenarnya titik kumpul ini secara mungkin 80% sudah pasti halal ya Mas ya. Mungkin sertifikasi halalnya masih dalam proses ya, proses ownernya. Makasih ya Mas, mau waktunya. Terima kasih. Makasih ya Mas.